Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmat karunia dan nikmatnya kita telah dapat bangun pagi tadi insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan menunaikan ibadah subuh. Semoga kita semua telah melaksanakan ibadah subuh secara berjamaah, dan ibu bapak, sahabat-sahabat, partisipan majelis cinta yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah kita telah bergabung pada kajian online ini untuk edisi hari ini. Kita tidak lupa mengucapkan salam dan salawat untuk junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema kajian kita pada hari ini Selasa bertepatan dengan tanggal 12 November 2024 adalah rahasia keajaiban sholat. Merupakan seri lanjutan dari pekan lalu. Kalau pekan lalu kita laksanakan pada hari Rabu, kali ini pada hari Selasa dengan guru kita. Insya Allah beliau sudah bersama-sama kita, yaitu Ustadz Doni Amir Sagaf, yang akan menguraikan lebih banyak lagi rahasia-rahasia keajaiban sholat yang luar biasa. Kalau dalam bahasa orang di sana mungkin extraordinary. Banyak yang luar biasa yang saya pribadi baru memahaminya sekarang. Extraordinary. Langsung saja kita sapa guru kita, Ustadz Doni Amir Sagaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Senang sekali mendengar suara Pak Iwan. Subhanallah, Baru selalu senang pertama. mendengarkan. Sudah bertemu Ustadz lagi, semua jamaah Majelis Cinta merindukan kajian ini Ustadz. Karena Siap. itu untuk mengefektifkan waktu, kami mohon kepada Ustadz untuk langsung memulai kajian kita pada kali ini Ustadz. Dengan segala hormat kami persilakan Ustadz. Ya, terima kasih Pak Iwan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala minha uh, kullu man fis samawati wal ard. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum min tin thumma qada ajal wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allah fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di hari yang baru yang Allah berikan kepada kita dengan penuh kemewahan ini. Kita bisa membukanya dengan berniat sungguh-sungguh untuk tunduk di hadapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa luar biasanya pertemuan kita, karena di berbagai tempat kita berada, di belahan bumi Allah, dimanapun kita berada, tapi niat kita sama,
frekuensi kita satu, yakni kita ingin betul-betul menjadi hamba hanya untuk Allah saja. Karena hanya Allah lah pencipta kita yang memberikan kepada kita semua hal yang kita rasakan sampai hari ini, baik yang sudah bisa kita pahami maupun yang jauh lebih banyak yang belum bisa kita pahami. Dia pula lah, Allah pula lah Sang Maha Pemberi itu yang paling mencintai kita, yang paling mengasihi kita, menjanjikan bagi kita satu kehidupan setelah kehidupan yang saat ini. Kehidupan yang tiada batasnya, tidak akan ada habisnya, abadi selama-lamanya di sisi Dia, Sang Maha Pemberi dan Maha Penyayang itu. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, pemimpin kita, serta manusia yang paling menyayangi kita. Jauh sayangnya melebihi sayang anak-anak kita kepada kita. Jauh melampaui sayangnya kedua orang tua kita kepada kita. Bahkan jauh melampaui sayangnya diri kita sendiri kepada diri kita ini sendiri. Dialah baginda Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas, ya, membuka bagaimana keajaiban sholat itu sebagai satu hadiah, bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita manusia. Dan sangat spesial karena begitu detail Allah mengatur, menghitung betul-betul secara presisi tepat untuk kebutuhan kita manusia. Saya mohon izin men-share screen di layar Bapak Ibu. Kali ini kita insya Allah akan membahas gerakan sholat yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, tasyahud Bapak Ibu. Sekarang kita akan bahas satu gerakan sholat yang amat luar biasa, yakni sujud. Saya ingin memulai dari perenungan, ya, uh, yang pernah, ini seorang ilmuwan dari sebetulnya berkebangsaan Polandia, tapi kemudian tinggal di Amerika, namanya Eugene Wigner. Tahun 1950-an, dia pernah menuliskan satu jurnal. Dia adalah ahli matematika, Bapak Ibu, yang kemudian terbit tahun 1960, jurnalnya di Princeton University di Amerika. Jurnal ini tentang matematika, tetapi judulnya serta pengantarnya itu luar biasa dan masih dibicarakan sampai hari ini, ya. Judulnya The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Science. Jadi dia menyoroti betapa tidak masuk akalnya presisi atau keefektifan hitungan matematis yang ada di alam semesta ini. Nggak masuk akal menurut dia itu. Kenapa nggak masuk akal? Karena menurut dia, ini kalimatnya, the miracle of the appropriateness of the language of mathematics, keajaiban betapa sesuainya bahasa matematika, ukuran matematika for formulation of the law of the physics di alam semesta ini, dalam hukum fisika, gitu ya. Menurut dia, is a wonderful gift, adalah sebuah hadiah yang luar biasa, which we neither understand nor deserve, kata dia. Ini yang menarik. Yang menurut dia, kita tuh nggak akan bisa mengerti. Dan rasanya kita nggak layak diberikan kemewahan yang sebesar itu. Ya. Menurut seorang Eugene Wigner, yang kita nggak tahu apakah dia Muslim atau tidak. Seorang ahli matematika, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita renungi kalimat ini, apalagi kalau berkesempatan membaca jurnal
penelitian dia yang menyampaikan betapa hebatnya struktur fisika, ilmu fisika di alam semesta ini dan lain sebagainya. Dia dia mengatakan kayaknya kita nggak layak ini dapat kemewahan sebesar ini gitu ya menurut dia Bapak Ibu ya. Menarik untuk kita renungi itu. Nah, salah satunya Bapak Ibu menurut saya sayang dia nggak ikut kajian kita. Salah satunya yakni betapa luar biasanya, betapa mewahnya sujud itu Bapak Ibu. Ya, betapa mewahnya perintah sujud ini untuk kita. Ya, pelan-pelan insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa buka pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua hal ya nanti yang akan kita bahas. Kemewahan sujud, ya, ini tentu saja hanya permulaan, maksudnya tentu lebih banyak lagi, tapi setidaknya dua hal ini ingin saya sharing kepada kita semua. Eh, Kalau Eugene Wigner 1950 ya dia dia kira-kira mendeteksi adanya apa namanya kehebatan luar biasa di alam semesta ini yang menurut dia kita kita rasanya nggak layak dapat itu semua kita sebagai manusia menurut dia kalau Nabi kita Muhammad SAW sudah jauh-jauh hari menjelaskan spesifik tentang sujud ini Bapak Ibu. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 482. Singkat saja dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan terdapat dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 482. Kalimat beliau, kalimat Nabi Muhammad SAW, kalimat agung Nabi Muhammad SAW adalah aqrabu ma yakunul abdu bir rabbih, sedekat-dekatnya posisi seorang hamba kepada Rabbnya, kepada sang pemberi, kepada Robnya, kepada pemiliknya, ya, kepada tuannya, gitu ya. Seorang hamba kepada tuannya itu adalah wahwa sajid ketika dia bersujud, Bapak Ibu. Ketika si hamba ini bersujud, fa'aktsirud doa, maka perbanyaklah menyeru, memanggil Allah. Doa pada saat sujud itu. Ya. Kenapa demikian? Tentu saja kita akan dapatkan makna filosofisnya di berbagai kitab, ya, itu sudah pasti. Tapi pagi ini mungkin kita ingin melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kedekatan seorang hamba ketika dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin melihatnya dari dua sudut pandang yang mungkin apa namanya mungkin berbeda untuk tambahan pemahaman kita betapa eh, besarnya mewah, tadi saya berulang kali mengatakan kata mewah, mewahnya pemberian Allah kepada kita berupa sujud ini Bapak Ibu. Yang pertama, hanya di posisi sujud manusia, hanya posisi sujudnya, saya ulangi, hanya posisi sujud. Saat itulah manusia bisa mengakses salah satu kasih sayang terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa diakses dalam jumlah terbanyak hanya dalam posisi sujud, yakni udara, Bapak Ibu. Ya, sebentar kita buka bagaimana pentingnya udara itu dalam perjalanan kehidupan tubuh kita, ya manusia. Tapi pelan-pelan saya ingin sampai kepada apa? Saya ingin membawa kita untuk me, me, apa? Memberikan apa istilahnya ya? Apresiasi gitu Kak, kalau boleh memberikan apresiasi yang tinggi kepada bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu Allah letakkan satu demi satu untuk membawa kita atau menggiring kita memahami kemewahan itu. Ya, jadi pelan-pelan kita akan sampai ke situ. Yang pertama surat Al-Muluk Bapak Ibu ayat ke-19. Mari kita apresiasi betul bagaimana Al-Quran ini di-display, ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nanti akan membawa pemahaman kita ke sana. Kalimat Allah ayat ke-19. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidun. Apa mereka tidak melihat, memperhatikan, merenungi, meriset, yakni bagaimana tayr,
apa namanya, ta'ir itu burung-burung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di atas mereka fauqahum saffati wa yaqbidan, mengembangkan sayapnya, mengatupkan lagi, mengembangkan lagi, mereka terbang. Gitu ya. Kata Allah begini, ma yumsikuhunna illar rahman. Siapa yang memegang sayapnya mereka itu, ya, sehingga mereka bisa terbang, kecuali Sang Maha Pemberi Ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sungguh dia maha melihat terhadap segala sesuatu. Bapak Ibu, ayat ini tentu bukan untuk burung. Maksudnya ayat ini tidak bisa dipahami oleh burung tentu saja, tapi dipahami oleh kita. Nah, mekanisme burung bisa terbang itu ternyata tidak murah dan tidak mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini untuk kita pahami itu, ya. Eh, Apa istilahnya, kalau kalau Jeffrey Lang gitu ya, seorang ahli matematika juga yang akhirnya masuk Islam, ada sebuah bukunya itu judulnya Struggling to Surrender. Ya, jadi riset yang dia lakukan untuk menghancurkan Al-Quran, mencari kelemahan Al-Quran, justru membawa membawa dirinya, membawa dia untuk surrender, menyerah, menyerah, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi begini Bapak Ibu, pelan-pelan ya kita akan masuk ke sana untuk menghargai, mengapresiasi betul-betul kalimat diksi-diksi di dalam Al-Quran itu. Jadi apa yang terjadi kepada seekor burung ketika dia terbang, Bapak Ibu? Mohon maaf. Itu adalah satu hukum fisika, ya, yang eh, diberi nama, tentu saja ini diberi nama karena orangnya dulu menjelaskan gitu, tapi sebetulnya Al-Quran sudah punya itu, namanya Bernoulli's Principle, ya. Bernoulli's Principle ini atau prinsip Bernoulli ini adalah, yakni ketika ekor burung itu terbang gitu ya, itu ada tekanan udara yang berbeda di bawah dan di atas sayapnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di bawah dan di atas sayapnya. Jadi ini kita sederhana saja, kita bukan kuliah fisika di sini, tapi kita butuh memahami itu nanti untuk sujud kita yang lebih dalam lagi, mengerti akan kasih sayang Allah ini. Jadi dari Bernoulli Principle ini atau prinsip Bernoulli ini ada perbedaan, ada perbedaan apa, pressure atau tekanan udara di bawah dan di atas ekor burung tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Kenapa? Karena memang eh, apa, flow-nya berbeda. Ya, singkat cerita, jadi jadi eh, high pressure itu dari bawah dan kemudian low pressure-nya dari atas. Itu memungkinkan kemudian burung itu bisa terbang hanya karena ada udara, Bapak Ibu. Kalau tidak ada udara tidak bisa. Jadi Allah membawa kita untuk memahami udara sebetulnya dan beberapa prinsip udara tentu saja. Tapi prinsip yang terpenting adalah burung tidak bisa terbang kalau di luar angkasa. Padahal di luar angkasa itu space-nya luas, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada udara. Ya, tidak ada udara. No air, tidak ada udara. Burung tidak bisa terbang. Nah, jadi kalimat Allah tadi membawa kita memahami bahwa di bumi kita ini penuh berisi udara. Itu sebabnya burung bisa terbang mondar-mandir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sayang udara itu tidak berwarna, sehingga kita tidak lihat. Ya, sehingga kita lupa betapa anugerah terbesar Allah itu adalah udara di bumi ini. Gitu. Udara. Dan nanti udara itulah yang kita butuhkan untuk kehidupan kita dan hanya bisa terakses maksimal ketika kita sujud, Bapak Ibu. Oke? Udara. Nah, hebatnya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, udara itu ternyata hanya berisi 21% saja oksigen yang kita butuhkan, nitrogen juga kita butuhkan, tapi harus kita buang. Tadi udara dipakai oleh burung untuk terbang kan, itu menunjukkan bahwa bumi ini berisi udara penuh gitu ya. Dan bedanya, saya segini dulu saya. Dan bedanya nanti, Bapak Ibu, hanya di bumi kita sajalah udara itu bisa diproduksi terus lewat air yang mengalir. Ini juga satu mekanisme yang mewah yang Allah berikan hanya di bumi saja. Di tempat-tempat lain di luar angkasa,
di beberapa planet lain gitu ya, itu air banyak Bapak Ibu, tapi tidak mengalir. Karena tidak mengalir atau tidak ada proses hujan ya seperti ini, tidak ada evaporasi ke awan, tidak ada kondensasi, tidak ada mengalirnya air, maka tidak mengalir pula lah udara. Nah, itulah yang ditutup dalam surat Al-Muluk ayat ke-30 tadi, ayat 16 ya. Ayat 30-nya Allah katakan, "Qul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in." Katakanlah, jika sumber airmu habis, siapa yang bisa mengalirkan air untuk kamu? Nah, mengalirnya air itu bukan hanya keperluan kita terhadap airnya saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah rupanya gitu ya. Tapi di situ ada mekanisme, yakni ketika eh, saat-saat kondensasi tadi itu atau saat evaporasi tadi itu ke awan tadi itu, disitulah juga terjadinya mekanisme dari CO2 menjadi O2. Nah, salah satu mekanismenya ya, CO2 menjadi O2, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di situ kita kita berhutang kepada fitoplankton yang ada di laut tadi itu, tapi harus ada evaporasi dari matahari ya, di apa, panasnya cahaya matahari tadi kemudian menjadikan uap ke atas atau terevaporasi ke atas, saat itulah juga menjadi O2 yang kemudian kita butuhkan, kita hirup sehari-hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, bima ma'in kata Allah tadi, air yang mengalir ya, air yang mengalir. Ma'in itu artinya mengalir Bapak Ibu. Jadi proses mengalirnya air inilah yang apa namanya juga merupakan satu kemewahan Allah siapkan di bumi kita. Kalau di tempat lain di luar bumi nggak ada, walaupun ada airnya tapi tidak mengalir. Ada yang beku airnya, ada yang tidak ada cukup cahaya matahari, panas matahari untuk bisa memulai evaporasinya dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, dari situlah kemudian tercipta salah satunya, dari situlah kemudian terbentuknya terus O2 untuk kita. Nah, kembali ke udara tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Walaupun ada proses O2 ditambahkan lewat tadi apa namanya evaporasi atau kita berutang dari fitoplankton yang ada di laut, tapi sesungguhnya di udara ini hanya 21% saja yang terkandung oksigen yang kita butuhkan. Adapun 78%-nya itu nitrogen, Bapak Ibu, ya dibutuhkan juga oleh bumi kita, nitrogen itu, tapi kita harus tubuh kita harus bisa mengeluarkan kembali nitrogen itu. Nah, disinilah manusia menghirup udara dan mengeluarkannya. Ya, menghirup kemudian mengeluarkannya. Jadi banyak nitrogen yang kita hirup sebetulnya. Kemudian kita keluarkan, Bapak Ibu. Uh, Oksigennya masuk ke dalam tubuh kita 21% kurang lebih, tapi yang kita keluarkan 16%. Jadi yang sisa 4% itulah yang masuk ke dalam tubuh kita. Sementara nitrogen masuknya 78, inhale-nya 78%, keluarnya juga 78%. Masya Allah, bagaimana taunya itu tubuh kita, wabil khusus organ yang luar biasa yang berkaitan dengan sujud ini, yakni paru-paru. Bapak Ibu, paru-paru kita. Gitu ya. Jadi inilah yang disebut oxygenation ya, atau masuknya oksigen, kemudian udara itu masuk ke dalam tubuh kita, diproses oleh paru-paru kita, dan kemudian oksigennya masuk ke dalam sel-sel darah merah kita yang kita butuhkan untuk semua mekanisme kehidupan tubuh kita. Nah, jadi bayangkan kalau Allah tidak menyiapkan udara di tempat kita tinggal ini. Lalu Allah sedemikian indahnya meletakkan diksi di surat Al-Muluk tadi, mengajak kita merenungi burung yang terbang, yang otomatis kita akan merenungi bahwa tidak bisa terbang burung itu kalau tidak ada udara. Kemudian dari situlah Allah ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Allah siapkan paru-paru di dalam tubuh kita, lalu Allah siapkan sebuah mekanisme terbaik di mana paru-paru itu bisa mengakses hanya satu tempat atau hanya satu gerakan, hanya satu posisi, yakni saat sujud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saat sujud. Jadi ketika kita sujud,
Apa Ibu? Nih, ketika kita sujud, karena memang Allah tempatkan posisi paru-paru kita di dalam tubuh ini sesuai, seperti itu ya, jaringannya itu lebih banyak ada di belakang daripada di depan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, terjadi oxygenation, volume terbanyak masuknya udara dalam tubuh manusia itu terjadi hanya ketika manusia sujud. Ya, kemudian terjadi juga lung region expansion atau membesarnya karena posisi sujud tadi eh, luar biasa menurut saya. Allah ciptakan paru-paru itu seperti mangkok, Bapak Ibu. Dan ketika dia sujud terbalik seperti ini, dia membuka membesar. Itu memberikan ruang yang lebih banyak kepada nanti bagian alveoli kita, ya, untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan nitrogen secara maksimal. Nah, itu pula lah yang terjadi juga di poin ketiga itu, dengan posisi sujud tadi bisa keluar yang menghambat paru-paru kita. Itu yang terjadi kepada COVID-19 waktu itu. Salah satu terapinya adalah proning position atau prone position, posisi sujud, Bapak Ibu. Nah, cuma waktu itu buru-buru dihapus saja kayaknya sehingga supaya tidak, bukan Islam yang dapat kredit lah, kira-kira begitu. Nah, ini yang terpenting, poin keempat. Posisi sujud memungkinkan tubuh manusia mencapai tingkat efisiensi maksimal, yang paling maksimal hanya posisi sujud, yakni dalam respiratory gas atau gas exchange. Exchange itu pertukaran masuknya. Jadi udara kita hirup 21% isinya oksigen, 78% nitrogen, kita tidak butuh. Jadi pertukaran itu nitrogen yang sudah ada di dalam tadi itu. Jadi oh ya, saya lupa sampaikan bahwa pertukarannya itu juga membawa nitrogen atau apa, karbon dioksida maksud saya, yang sudah tidak dibutuhkan. Ya, dari nitrogen tadi ada di dalam tubuh kita dari apa namanya, pernapasan kita sebelumnya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sujud itu masuk oksigen, keluar nitrogen bersamaan dengan karbon dioksida yang sudah tidak kita butuhkan. Ya, nah itu sudah terpakai gitu ya, oksigen yang sudah terpakai sebelumnya yang 4% tadi dalam aliran darah berpindah ke paru-paru dan akhirnya dibuang lewat pernapasan. Sistem ini terjadi di dinding alveoli kita, yakni bagian dalam region paru-paru tadi. Kalau tidak dipakai sujud, dia tidak terbuka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Jadi kalau orang tidak pernah sujud selama hidupnya, tidak pernah terjadi eh, apa namanya, saat maksimal ketika paru-parunya itu berfungsi, dan itu mengakibatkan, menyebabkan sel darah merah di dalam tubuhnya itu, oksigen yang mengandung apa, oksigen yang tersimpan dalam sel darah merah tubuhnya itu berkurang lambat laun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi percuma saja orang olahraga dengan baik gitu ya, menghirup udara eh, segar, tapi kalau tidak sujud percuma saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Nah, yang kelima, respiratory gas exchange tadi di atas akan berdampak kepada keseluruhan sistem tubuh kita. Termasuk yang paling vital adalah hemodinamic system. Apa itu? Yakni sistem yang bisa menurunkan hipertensi atau pulmonary apa, hypertension. Jadi kalau tekanan darah kita tinggi, terlalu tinggi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sistem respiratory gas exchange ini tidak bekerja dengan baik. Nah, salah satunya cara terbaik adalah dengan banyak bersujud. Kalau Bapak Ibu ada keluhan tekanan darah, demikian pula nanti ada keluhan asma, banyak-banyaklah bersujud, wabil khusus di waktu malam, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Nah, dan secara umum tentu saja sujud tadi itu ya secara umum berdampak kepada seluruh sistem tubuh manusia lewat bertambahnya oksigen dalam aliran darah kita. Semua organ tubuh kita butuh oksigen yang dibawa oleh aliran darah. Semua organ-organ dalam kita. Tadi kita lihat liver kita butuh juga. Kemudian juga semua, semua, dan itu hanya bisa diakses dengan baik saat kita sujud, Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi SAW bersabda, posisi terdekat seorang hamba, hamba ini membutuhkan Robnya. Rob itu memberi kepada hamba. Jadi posisi terdekat seorang hamba ketika ketika dia mengakses pemberian terbesar Robnya kepada dia adalah posisi sujud. Masya Allah.
Luar biasa Bapak Ibu. Kasih sayang yang Allah create, Allah desain, hitung betul-betul secara presisi untuk kita di atas muka bumi ini. Salah satunya udara, pasti kita take it for granted. Istilah orang sana itu, orang luar itu. Pasti kita selama ini menyia-nyiakan karena dia nggak kelihatan gitu ya Bapak Ibu. Padahal dia memenuhi isi bumi kita ini. Dan itulah yang kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, aliran darah kita berasal dari oksigen dan sujud membuat kita bisa mengkonsumsinya terbanyak hanya posisi itu. Masya Allah, hanya posisi itu. Ya, hanya posisi sujud, Bapak Ibu. Ya. Jadi sujud juga membantu nanti eh, apa pasien-pasien dengan gejala hipoksia, misalkan kekurangan oksigen dalam sel darah merah tadi sudah saya sampaikan. Wah, ini kalau sudah kekurangan oksigen dalam sel darah merahnya sudah rusak keseluruhan tubuhnya Bapak Ibu. Dan itu sujud, sujud. Yang dibutuhkan sujud. Ya. Maka itu nanti Nabi SAW bersabda, jangan menjadi pencuri dalam sholat itu. Pencuri dalam sholat itu apa? Orang yang ketika sholatnya itu ruku dan sujudnya itu seperti pencuri, tek-tek seperti patok ayam begitu. Nah, kenapa demikian? Karena dia tidak bisa memberikan dampak yang baik kepada tubuhnya. Sel darah merah dalam tubuhnya membutuhkan oksigen dan itu butuh sujud yang tumak ninah. Butuh sujud yang tumak ninah. Ya, nikmati sujud kita itu. Apalagi setelah kita pahami ya betapa kasih sayang Allah nanti kepada kita, rasakan udara mengalir, uh, masuk, keluar dalam tubuh kita saat kita sujud tadi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita merendahkan diri kita di hadapan Rob yang memberikan kepada kita dan kita hamba yang membutuhkan pemberian itu. Kemudian juga membantu pasien yang memiliki gejala akut respiratory disorder syndrome, termasuk juga di dalamnya asma, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita terkena asma atau ada apa istilahnya mungkin kerabat kita yang memiliki asma, bisa diberikan apa namanya treatment berupa sujud yang lama, wabil khusus nanti di waktu malam ya, di waktu malam sujud dalam sholat tahajud Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu ya. Dan demikian pula dulu COVID-19 kita tahu salah satu treatmentnya adalah dengan proning position atau posisi sujud Bapak Ibu ya. Jadi ini inilah yang pertama, yakni betapa ajaibnya sujud itu untuk paru-paru kita, ya, dan tidak ada lain kecuali sujud. Tidak ada lain kecuali sujud. Ruku saja belum belum seperti itu, ya sujud. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, gimana Ustadz kalau saya sudah tidak bisa sujud? Ya, ya tentu saja eh, sudah itu artinya sudah ada satu privilege, keistimewaan yang mungkin sudah terambil dari Bapak Ibu, ya, atau dari kita yang sudah tidak bisa sujud gitu. Itu privilege yang luar biasa. Makanya bagi kita yang masih bisa sujud sekarang Bapak Ibu, nikmatilah, nikmatilah gitu. Rasakan kenikmatannya itu, Bapak Ibu. Nah, lalu kalau yang sudah tidak bisa sujud bagaimana? Nanti kompensasinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ambil dari kekhusyuan sholat itu. Nah, insya Allah dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan bahas ya bagaimana kekhusyuan sholat itu berdampak kepada tubuh kita. Ini sujud ini nggak usah khusyuk aja sudah dapat ininya, keistimewaan yang seperti ini tuh sudah dapat, nggak usah khusyuk. Apalagi kalau khusyuk, Bapak Ibu. Ya. Oke. Ini yang pertama kepada paru-paru kita dan kita butuh itu karena itu adalah berkenaan dengan aliran darah kita Bapak Ibu ya. Itu vital sekali untuk kita ya. Jadi sujud itu memang vital sekali untuk diri kita ya. Yang kedua, kemewahan sujud ini nanti ya itu berdampak kepada satu organ otak yang sangat penting di dalam tubuh kita, namanya suprachiasmatic nucleus atau SCN namanya Bapak Ibu ya. Wah, ini luar biasa. Eh, saya harus jelaskan sedikit ya mengenai SCN dan bagaimana nanti prosesnya. Baru kemudian kita akan tampilkan satu penelitian terbaru ini di termuat di National Library of Medicine. Eh, ini
bulan Juni 2024 ini jurnalnya Bapak Ibu. Jadi sangat sangat mutaakhir atau baru ya, mengenai bagaimana aliran darah dari SCN nanti ke bagian otak namanya OVLT, dan itu berdampak kepada seluruh tubuh kita. Aliran darah dari SCN itu tidak akan bisa ada kecuali dengan posisi sujud, dan sujudnya betul-betul mengikuti sunnah Nabi, yakni menempelkan hidung kita ke tanah atau ke lantai Bapak Ibu ya. Pelan-pelan kita buka. SCN atau suprachiasmatic nucleus ini posisinya ada di bawah hipotalamus kita, Bapak Ibu, persis di atas pelipis kita. Apa fungsinya? Fungsinya seperti komandan kepada anak buahnya. Dan dia merupakan komandan seluruh organ tubuh kita, bahkan seluruh sistem di dalam tubuh kita, termasuklah sistem imun tubuh kita. Secara waktu, ya, kapan bekerjanya sistem ini, kapan bekerjanya sistem itu, kapan organ tubuh ini bekerja, kapan organ tubuh itu bekerja, itu diatur oleh suprachiasmatic nucleus, komandannya. Posisinya betul-betul Allah tempatkan berada di atas pelipis kita. Ini pernah kita tampilkan juga waktu di awal ya. Ini saya ingin menunjukkan, ini ada video yang untuk mudah saja menunjukkannya. Ini kita perhatikan, ini mata manusia ya. Jadi mata itu tidak berpengaruh apakah dia mungkin dalam kondisi yang tidak lagi bisa melihat atau apapun, tidak pengaruh, karena ini ingin menunjukkan bahwa suprachiasmatic nucleus adanya persis sedikit di atas pelipis. Persis sedikit di atas pelipis. Ini suprachiasmatic nucleus ini Bapak Ibu ya. Persis sedikit di atas pelipis. Nah, sehingga nanti kalau orang sujud tapi sujudnya tidak mengikuti sunnah Nabi, misalkan sujudnya nungging begini ya, nungging begini, dapat juga aliran darah kepada bagian otak depan, itu juga akan kita bahas nanti di ujung, tapi tidak sampai kepada suprachiasmatic nucleus. Tapi kalau posisi sujud kita betul-betul mengikuti sunnah Nabi, ini saya tampilkan di dalam riwayat Imam Bukhari nomor hadis 812 dan juga dalam Imam Muslim nomor hadis 490 ya. Kalimat di situ, tuh kata Nabi SAW, saya diperintah an asjuda, saya diperintah untuk bersujud di atas 7 bagian bagian tubuh saya. Yang pertama adalah dahi, dan termasuk kemudian beliau menunjuk hidung beliau, Dahi itu termasuk hidung ini. Nah, jadi mengisyaratkan tangannya beliau ke sini itu, dahi itu di sini, dahi artinya hidungnya juga sujud, gitu Bapak Ibu. Dan bagian tubuh yang lainnya, kalimat yang penting ini saya garis bawahi. Wa asyara, beliau berisyarat biyadihi ala anfihi. Beliau berisyarat dengan tangan beliau saat mengucapkan itu ke hidungnya. Sini. Apa Ibu? Baru waliyadaini, dua tangan saya gitu ya, dan juga dua lutut saya dan dua kaki saya. Ya, jadi tapi dahi itu termasuk hidung, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk hidung. Sebentar kita keluar dulu ininya supaya tadi tercoret, balik lagi. Nah, termasuk hidung. Ternyata ini tidak sederhana Bapak Ibu ya. Ternyata bukan perkara sederhana itu sujud hidung itu. Ya, jadi dengan mensujudkan hidung Bapak Ibu, maka posisi sujud yang seperti itu memungkinkan darah masuk ke dalam suprachiasmatic nucleus kita, karena bagian suprachiasmatic nucleus itu berada di atas pelipis kita. Kalau tidak sujud hidungnya, sujud ke sini, maaf ya, saya buka peci. Kalau hanya sujud sampai ke situnya, seperti nungging begitu ya, nanti dapat juga aliran darah ke prefrontal cortex, tapi tidak sampai ke suprachiasmatic nucleus. Kalau sujud hidungnya sampai ke menyentuh tanah, suprachiasmatic nucleusnya mendapatkan aliran darah, demikian pula prefrontal cortexnya. Jadi lengkap, Bapak Ibu, lengkap. Ya. Luar biasa bagaimana indahnya aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijelaskan secara praktek oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Anda, untuk saya, untuk kita, Bapak Ibu. Ya, untuk kebutuhan kita. Itu harus kita rasakan, itu zauknya itu, rasanya itu, Bapak Ibu. Sehingga jangan lagi kita
take it for granted istilahnya itu ya. Jangan lagi kita sia-siakan. Nah, kira-kira begitu ya. Bapak Ibu, nah, di suprachiasmatic nucleus itu ya. Ini penting sekali ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Ini jurnalnya kalau Bapak Ibu ingin mendownload itu dibuka bebas, silahkan ketik saja judul yang sama ini, Blood Flows from the SCN atau Suprachiasmatic Nucleus toward the OVLT gitu ya. Nanti kita buka apa itu OVLT within a new brain vascular portal pathway. Ini bahkan baru bukan baru ditemukan tapi baru dibuat jurnalnya gitu ya, bahwa nanti aliran darah dari SCN ke OVLT itu membuat seluruh aliran darah kita itu lancar, baik, karena di OVLT nanti itu tidak boleh terlalu cair di situ, harus diisi aliran darah yang cukup. Tidak boleh juga terlalu kental, Bapak Ibu. Dan itu bergantung bagaimana posisi kita bisa mengalirkan darah ke sana. Dan itu hanya dengan sujud saja. Masya Allah. Hanya dengan sujud saja. Gitu ya. Tadi saya katakan, kalaupun kita olahraga, sehat, dan lain sebagainya, makan asupan makanan yang sehat, tapi kalau tidak sujud, mekanisme ini tidak terjadi, Bapak Ibu. Ya, mekanisme ini tidak terjadi. Ini penelitiannya saya ambil abstraknya saja, ya. Tentu kita tidak perlu. Kalau Bapak Ibu ingin lebih detail, silahkan mempelajarinya sendiri. Tapi ini saya tampilkan abstraknya saja. Jadi the suprachiasmatic nucleus atau tadi SCN ya adalah bagian otak ya yang sangat vital karena dia mengatur seluruh bagian otak yang lain dan juga tubuh kita. Lalu kalimatnya di sini, anatomical evidence reveals bukti anatomi mengungkapkan bahwa ada portal system yang terkait link di SCN yang menghubungkan antara SCN dan organum vasculosum of the lamina terminal atau disingkat OVLT. OVLT, organum vasculosum of the lamina terminal. Apa itu OVLT? Secara sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah, OVLT itulah yang mengalirkan blood flow ya, yang mengalirkan darah nanti setelah melewati situ kepada seluruh tubuh kita. Sebentar saya ini dulu. Di kalimatnya ya, baru nanti itu yang digarisbawahi hijau itu ternyata memang paling efektif SCN ke OVLT itu di waktu malam. Di waktu malam, Masya Allah. Luar biasa. Di waktu malam. Itu sebabnya, atau gini. Ini saya tampilkan dulu ya. Saya lompat-lompat, maaf itu. Nah, di waktu malam, Bapak Ibu. Itu sebabnya Nabi SAW, sujud beliau di waktu malam itu lama. Di riwayat Imam Bukhari nomor hadis 994. Dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, beliau bercerita kalau Nabi sujud di sholat malam, di sholat tahajud beliau, itu kata Siti Aisyah setara dengan kalian membaca Al-Quran 50 ayat dalam satu sujudnya. 50 ayat. Baca Al-Quran 50 ayat itu kira-kira 10 menit, 15 menit lah. Bapak Ibu. Sujudnya aja, satu kali sujud aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, luar biasa ternyata kegunaannya secara fisik. Ini kita tentu melihatnya dari sisi fisik saja. Tentu dari sisi yang lain itu luar biasa. Tapi baru dari sisi fisiknya saja, rupanya kegunaannya luar biasa. Dan ini memang di waktu dia display blood flow rate display ya, daily oscillation with higher rate at night. Nah, itu ya. Terjadinya saat malam than in the day dibandingkan saat siang hari dalam penemuan ini. Dan jadi dari SCN ke OVLT itu paling maksimal terjadi saat malam hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wah, luar biasa ya. Nah, lalu apa tadi kegunaannya ya, antara suprachiasmat. Jadi gini, ketika kita sujud, hidung kita tersentuh, aliran darah sampai ke suprachiasmatic nucleus, suprachiasmatic nucleusnya sehat sebagai bos semua organ tubuh dan sistem, dan kemudian teraliri karena linknya, karena jaringannya memang hanya dari SCN ke OVLT, gitu ya. Nah, apa kegunaannya nanti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini saya bacakan. This finding
penemuan ini highlight menggarisbawahi a previously unknown. Ini saya mau garis bawahi betul nih. Previously unknown, yang sebelumnya belum diketahui, yakni apa? Central Nervous System Communication Pathway. Adanya pathway jalur komunikasi di pusat nervous system kita atau sistem saraf kita. Ini sebelumnya belum diketahui. Ini saya garis bawahi ya. This finding, saya ulangi, this finding, penemuan ini menggarisbawahi previously unknown, yang sebelumnya belum diketahui, yakni apa? Central Nervous System Communication Pathway, adanya jalur komunikasi di Central Nervous System kita, di pusat saraf kita, yakni apa yang terjadi di bagian atau di kelenjar pituitari portal system itu. Maksudnya suprakiasmatik tadi, jadi pituitari, kemudian di bawahnya suprakiasmatik, hipotalamus, pituitari, dan di belakangnya ada suprakiasmatic nucleus, could allow neurosecretion, itu bisa memberikan sekresi hormon dari kelenjar tadi, to reach nearby target sites in OVLT, untuk menjangkau target yang hanya ada di OVLT, dan itu dampak pertama. Dampak kedua, avoiding dilution in the systemic blood, dan itu akan membuat nanti eh, akan menghindarkan atau akan menghindari dilution. Itu sebetulnya artinya menipis ya, atau mencair ya. Kalau terlalu cair aliran darah kita, maka dia tidak bisa sampai ya, dan tidak bisa menetap cukup lama di beberapa target yang harus dia penuhi. Kalau terlalu kental juga, maka dia tidak bisa mengalir. Nah, jadi nomor dua, ya, sujud itu menghubungkan suprachiasmatic dan OVLT, membuat aliran darah kita terpastikan tadi tidak terlalu cepat mengalir karena terlalu cair atau terlalu encer, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tidak mengandung banyak albumin dan beberapa enzim lainnya di dalam darah, gitu ya. Di dalam systemic blood kita, di dalam sistem aliran darah kita. In both of this brain portal pathway, the target di sistem atau di pathway ini atau di jalur ini, the target atau targetnya itu ya terus memberikan target sinyal yang sampai secara luas kepada otak dan the rest of the body. Demikian pula kepada seluruh tubuh kita, baik kepada otak maupun kepada seluruh tubuh kita. Jadi amat penting adanya link, adanya jaringan dari suprachiasmatic nucleus kepada bagian otak OVLT. Dan suprachiasmatic nucleus tadi sangat terbantu aliran darahnya masuk ke situ dengan sujud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena memang posisinya berada di atas pelipis kita, di atas kedua mata kita, persis di situ. Dan itu hanya bisa diakses dengan sujud yang menempelkan hidung kita ke sana, ya. Dan kalau bisa dilakukan di malam hari, lebih luar biasa lagi, Bapak Ibu. Ya. Jadi, Masya Allah, ya, luar biasa hadiah Allah kepada kita. Dia menciptakan tubuh kita dengan seluk-beluknya. Tentu saja dia memahami betul, ya, dia tahu betul bagaimana tubuh kita, dan dia siapkan satu sistem ya untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita itu, dan sistem itulah yang namanya sholat serta wabil khusus sujud, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya ya, selain suprachiasmatic nucleus tadi, sujud juga memberikan aliran darah yang amat kita butuhkan sebagai manusia ke bagian otak lain, namanya prefrontal cortex, ya, prefrontal cortex. Kalau tadi SCN itu memastikan seluruh sistem tubuh berjalan dengan baik dan memastikan darah tidak terlalu encer karena masuk ke OVLT, ya, jadi memastikan darah itu terpakai dengan benar, dengan baik ya kepada seluruh tubuh kita nantinya. Nah, sekarang rupanya juga sekaligus memberikan dampak kepada masuknya aliran darah yang cukup ke prefrontal cortex kita. Apa itu prefrontal cortex? Begini Bapak Ibu. Jadi, nanti kita sampai ke sini. Nah, jadi di otak kita, Bapak Ibu,
memori itu tersimpan di 6 kompartemen, ya, di 6 kompartemen. Ada 6 bagian yang menyimpan memori di dalam tubuh kita, di dalam otak kita ini, ya. Nah, cuma bahayanya adalah tidak semua bagian otak itu akan memberikan memori yang jujur, gitu ya. Tidak semua bagian otak akan memberikan memori yang jujur. Ada bagian otak yang paling dekat dengan jantung, namanya amigdala, otomatis paling dekat dengan aliran darah, gitu ya. Ini amigdala ini nomor 3 nih, Bapak Ibu, ya. Posisinya di sini. Karena dia ada di limbic system kita, di bawah, paling dekat dengan jantung dia. Nah, di amigdala itu Bapak Ibu tersimpan memori yang berkaitan dengan emosi, emotional weight, beban emosi di dalam memori itu tersimpan di amigdala. Dan amigdala itu bisa menghijack atau bisa membajak seluruh bagian otak yang lainnya. Sehingga bagian otak yang lain yang juga berisi memori, terutama bagian otak depan, prefrontal cortex. Bentar, kita kembali dulu. Ini prefrontal cortex yang nomor 2 ini, atau yang paling depan ini Bapak Ibu ya, yang di jidat kita, yang di dahi ini. Prefrontal cortex itu berisi memori-memori jangka pendek, ya, tapi berkaitan dengan memori yang lebih benar dari bagian otak yang lainnya. Nanti ada penelitian dilakukan oleh Profesor Elizabeth Loftus namanya ini, ya, tentang bagaimana memori itu banyak yang nggak benar, menghasilkan banyak yang nggak benar gitu. Nanti kita sampai ke sini, ya. Kenapa? Karena lebih dulu diakses oleh emosi, oleh amigdala, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika seseorang emosional, rasa takut, rasa marah, atau bahkan terlalu excited gitu ya, excitement, cinta juga begitu. Ada frasa atau ada puisi, cinta itu buta. Kalau sudah cinta buta itu ya. Buta apa yang nggak lihat lagi, bagian otak yang lain tuh nggak bisa menghitung lagi tuh kalau sudah cinta, nggak bisa lihat lagi tuh, gitu ya. Jadi kalau orang jatuh cinta itu, ya, eh, itu calon suamimu kok hitam banget gitu misalkan gitu ya orangnya. Karena jatuh cinta nanti dia akan bilang tapi hitam manis gitu ya. Padahal itu sebetulnya adalah bentuk emosional gitu ya. Ya, tentu tentu itu anu candaan kita untuk menunjukkan betapa kalau sudah ada emosi maka bagian otak yang lain tidak berfungsi, Bapak Ibu. Nah, bagian otak yang menyimpan memori baik, yakni prefrontal cortex, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hanya bisa teraliri darah, ini di frontal lobe, di bagian otak besar kita ini yang ada di depan ya, secara sederhana, itu akan mudah teraliri darah kalau kita dalam posisi sujud tadi itu. Apalagi kalau sujudnya tadi menempelkan hidung kita ke tanah. Menghindarkan atau menghindari mudahnya eh, amigdala untuk menghijack atau mengambil seluruh memori dan kemudian membatalkan asupan atau pemberian memori dari bagian yang lain. Inilah yang terjadi kepada penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Loftus, ya. Dia adalah seorang profesor di eh, apa eh, awalnya dulu di Irwin ya University, waktu penelitian itu dilakukan ya, ini. Tapi kemudian sekarang dia ada di University of California, ya, University of California. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari penelitian ini ya, ini ada di jurnal di American Psychological Association, di jurnalnya kalau Bapak Ibu mau klik saja di Google dengan judul ini akan keluar penelitian ini. Ya, jadi memori itu kata kesimpulan penelitian ini, our memories may not be as reliable as we think. Jadi tidak terpercaya itu memori kita. Ya, nah ini dilakukan ini presentasi yang dia lakukan di TED ya, di TED Talk, ada TED Talk-nya juga kalau Bapak Ibu ingin lihat itu. Nah ini jadi eh, beberapa orang diteliti ketika dia diberikan emosi berupa rasa takut ya, simulasi disiksa, padahal simulasi saja disiksa. Kemudian dilihatkan foto mana dari dua orang ini yang menyiksa Anda.
Padahal yang menyiksa tuh yang ini, ya, yang actual perpetratornya, penyiksanya tuh yang ini, yang sebelah kiri saya ya. Eh, yang botak ini sebetulnya, yang eh, kepalanya lebih botak ini bukan dia. Tapi karena tampilannya seperti itu, gitu ya, maka memori kita tuh miss, gitu ya, keliru mendefinisikan, gitu ya. Dan akhirnya hampir 90% dari partisipan itu mengatakan dia inilah yang menyiksa, gitu ya. Padahal bukan dia. Kenapa itu terjadi? Karena tadi bagian otak amigdala mengambil alih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasa takut, rasa sedih, mengambil alih. Ya. Nah, itu pula lah yang terjadi kepada ada satu kasus yang diteliti oleh Elizabeth Loftus, maksudnya diambil sebagai satu konsideran, yakni yang terjadi kepada Steve Titus tahun 1989 ya, kalau saya tidak salah ya, sebelum 1989. Bukan, maaf, 1980 ya. 1989 undang-undangnya sudah diperbarui. Jadi 1980 ketika itu ada seorang gadis yang diperkosa gitu ya. Eh, di malam itu ya Steve Titus eh, apa keluar di Seattle dengan tunangannya, merayakan apa ulang tahunnya yang ke-21. Nah, terus tiba-tiba saat itu dia ada di tempat itu, when he was pulled over by police, dia ditangkap oleh polisi saat itu, ya. Eh, Titus ini padahal tidak melakukan dan tidak ada criminal record atau tidak ada apa kasus kriminal sebelumnya, ya. Bahkan tidak pernah apa ngebut dan lain sebagainya. Lalu dia kata polisi kamu harus difoto karena ada di sekitar sini. Lalu difoto lah, difoto kemudian ditampilkan kan kepada foto itu ditampilkan di hadapan si gadis yang menjadi korban perkosaan. Padahal dia nggak lihat siapa itu ya. Lalu eh, apa? Dia hanya mengatakan yang menyerang dia atau gadis itu hanya mengatakan yang menyerang dia atau yang memperkosa dia adalah seorang laki-laki white man with a beard dengan jenggot who was driving a blue car gitu ya, yang mengendarai apa biru, mobil biru. Nah, ternyata karena si Titus ini punya jenggot juga, terus akhirnya ditangkap, difoto. Nah, si gadis yang diperkosa itu menunjuk kepada dia. Akhirnya dia dihukum, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, bahkan kalau saya tidak salah ingat tuh sampai dihukum, convicted-nya itu tahun 1981, kemudian dia dihukum mati kalau saya nggak salah ya. Oh, tidak jadi maksudnya, tidak jadi dihukum. Setelah diketahui bahwa ternyata yang berbuat bukan dia, tapi ancamannya adalah hukuman mati. Tapi setelah itu, setelah penemuan polisi berikutnya dan lain sebagainya, kemudian ketika itu tentu belum ada, belum ada penelitian tentang DNA dari mungkin apa tertinggalnya cairan spermatozoa atau dan lain sebagainya, gitu ya. Ketika itu belum ada. Jadi terbukti bahwa bukan dia, bukan Steve Titus itu. Jadi dari penelitian itu, Elizabeth Loftus mengatakan bahwa memori kita itu tidak bisa dipercaya. Salah satunya adalah karena kebanyakan kita akan merespon memori ketika itu diberikan oleh amigdala. Jadi memori yang dihasilkan dari emosi itu tidak bisa dipercaya karena amigdala itu mampu menghijack, membajak semuanya. Supaya amigdala tidak berhasil menghijack, membajak bagian otak yang lain, kompartemen yang lain, Bapak Ibu, maka disitulah butuhnya kita sujud untuk memudahkan aliran darah, sehat prefrontal cortex kita ini, jidat kita yang depan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, luar biasa. Inilah sujud menurut saya luar biasa karena betapa Allah menyiapkan kepada kita perintah sujud ini. Apalagi kalau kita perhatikan dalam surat Al-Alaq atau Iqra itu ya, ada kalimat kalala ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sesungguhnya jika tidak berhenti maka kami akan menarik ubun-ubunnya. Nasiatin kazibah, bagian ubun-ubun yang berdusta kata Allah. Kazibah gitu ya. Yang dimaksud adalah
amigdala dan limbik system tadi itu, ujung surat Al-Qari'ah ini perintah sujud kepada kita, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Jangan ikuti mereka. Ikuti siapa? Orang-orang yang terbiasa tidak sujud, sehingga yang bermain memorinya itu adalah apa namanya, nasiyah atau bagian otak yang amigdala tadi yang cenderung berdusta kazimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baik, mungkin ini saja dari sekian banyak keajaiban sujud. Kita belum bicara mengenai filosofinya, mengenai spiritualitasnya, kesambungan rendahnya kita di hadapan Allah, merendahkan diri. Kita baru bicara mengenai fisiknya saja. Itu pun sudah luar biasa. Setidaknya untuk organ paru-paru kita, oxygenation tadi, ya, respiratory system kita, dan kemudian untuk SCN kita, suprachiasmatic nucleus, yang rupanya berkaitan dengan seluruh aliran tubuh serta sistem di dalam tubuh juga, serta yang terakhir adalah untuk memori kita supaya sehat agar tidak bisa dibajak oleh bagian otak yang namanya amigdala saja dalam rangka mengambil keputusan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Iwan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali Ustadz, luar biasa, extraordinary. Saya benar-benar siap. Mungkin kami mengundang pertanyaan aja langsung Ustadz. Di background saya cukup noise ini sekarang, noise. Saya kira mengundang pertanyaan saja dari Pak Iwan, ini jaringan saya Pak Iwan. Kalau ada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Pak. Silakan pertanyaannya. Silakan pertanyaan. Bapak, Ibu, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar Pak, masih di mute Pak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, jamaah, Pak Ustadz bisa mendengar kami? Pak Ustadz bisa mendengarkan, Pak Ustadz? Apakah Pak sudah mendengar, Pak Ustadz? Masih termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jaringan saya ya yang terganggu ya? Ini termute ya, termute. Di kami Oh, berarti saya yang terganggu di jaringannya. Saya belum dengar nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oh ya, sudah. Oke. Ya, mohon maaf tadi saya terganggu saya. Mohon maaf. Ya, silakan, sudah terdengar Pak, sudah. Ya, izin bertanya Ustadz dengan Yosir Rizal. Ya, silakan Pak. Terkait dengan posisi sujud, Ustadz. Ya. Wallahu alam saya belum dapat dalilnya terkait dengan posisi sujud yang tepat dan efektif untuk mendapatkan manfaat dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz. Kan ada hadis, entah hadis atau apa gitu, jadi menjarakkan antara perut kita dengan paha kita, sehingga ujung kepala kita jadi lebih jauh gitu. Dulu saya sering melihat anak-anak muda seperti itu, sujudnya agak maju ke depan, sehingga badannya berat ke depan gitu Ustadz, sehingga rata-rata orang yang sujudnya seperti itu jidatnya hitam gitu Ustadz. Iya. Ya, apakah ada hadis atau dalilnya terkait dengan posisi sujud yang seperti ini, Ustaz? Iya. Demikian, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Yose Rizal. Jadi saya kebetulan tidak membawa hadisnya, lupa saya ada ditaruh di mana gitu. Tapi memang ada lagi hadis eh, yang mungkin lebih jelas. Nanti bisa mungkin kita cari Pak Yose Rizal. Eh, apa posisi sujud yang benar itu memang paha kita itu sejajar, apa maksudnya lurus, ya, lurus. Jadi betul kita menjarakkan antara perut dan paha, tapi pahanya itu lurus begini. Jadi kedua paha begini. Kalau kita terlalu jauh ke begini, misalkan paha kita jadi gak lurus lagi. Dan itu sebetulnya secara anatomi atau secara fisiologis memberikan juga kepada kita kalau lurus begini ya, aliran darah yang cukup baik, tidak terlalu banyak gitu ya, pas. Jadi aliran darahnya pas. Kalau terlalu maju ke depan, tentu saja secara anatomi baru kita bicara anatomi saja, itu terlalu terlalu apa namanya? Terlalu jauh gitu, terlalu jauh. Nah, jadi yang baik itu adalah lurus, Pak. Jadi pahanya itu lurus. Kedua paha kita dalam posisi yang lurus seperti ini. Dan kalau kita praktekkan itu maka hidung kita atau ini kita juga pas gitu. Terletak di apa eh, berposisi di tempat yang pas. Saya pikir begitu. Oh, satu lagi nanti, tapi tidak kita bahas sekarang. Mungkin pada pertemuan berikutnya, ketika sholat malam, saat kita akan bahas sholat malam, sujud sholat malam itu, posisi tulang belakang kita ini lurus dan rileks. Itu penting sekali karena sumsum tulang belakang kita nanti akan teraliri melatonin, wabil khusus pada waktu malam. Nah, jadi kalau kalau tidak rileks, artinya ada tekanan yang lebih ketika kita condong terlalu terlalu ke depan, maka himpitan kepada sumsum tulang belakang tadi membuat melatonin sulit untuk masuk karena tulang belakang kita, sumsum tulang belakang kita membutuhkan eh, apa melatonin dialiri ke situ sebagai satu cairan atau fluid yang tercipta dari eh, apa namanya sulfat melatonin. Ya, insya Allah kita akan bahas di eh, sholat malam di pertemuan berikutnya. Jadi saya pikir lurus lebih bagus, Pak. Pahanya lurus maksud saya. Demikian kira-kira. Jazakallah khair, Ustaz. Wah iya. Terima kasih Ustadz dan juga Pak Yose Rizal. Di belakang saya ada noise ini Ustadz. Iya, iya. Anak murid bersekolah mau melakukan sholat duha, persiapan. Mohon pertanyaan berikutnya dari ibu bapak sahabat yang kami muliakan. Langsung kepada Ustadz. Iya. Silakan yang ingin bertanya lagi, ibu bapak sahabat, bertanya kepada Ustadz kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Iya, Eka, Bu iya. Kalita. Baik, saya sudah nulis juga di chat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan tadi Ustadz Doni sampaikan ketika sujud beliau itu setara dengan 10 menit atau 50 ayat. Padahal kita tahu bahwa di saat sujud kita tidak boleh membacakan surat gitu kan ya, berarti doa berarti. Nah, adakah hadis atau riwayat dari yang menyatakan apa saja sih sebenarnya doa yang beliau sampaikan di saat sujud begitu lamanya? Saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi doa boleh dibaca apa saja, Bu. Memang tidak ada riwayat setahu saya ya, atau sependek pengetahuan saya, yang secara spesifik menjelaskan doa apa yang dibaca Nabi saat sujud. Tidak seperti misalkan Al-Ma'thur atau yang lazim dibaca atau Al-Ma'thurat, itu banyak hadisnya. Jadi pagi dan sore itu Nabi SAW membaca ini gitu ya. Tapi kalau yang sujud itu sependek pengetahuan saja, saya tidak ada yang dijelaskan secara spesifik. Tapi kita bisa berdoa apa saja. Maksud saya berdoa apa saja itu pertama kita bisa membacakan doa-doa dari dalam Al-Quran. Itu yang terbaik. Yang kedua, kita bisa membacakan doa-doa dari doa-doa yang maksur yang biasa dibaca oleh Nabi SAW. Apa saja itu misalkan kita membaca misalkan Allahumma afini fil badani, Allahumma afini fi jasadi dan seterusnya boleh. Dan juga kita boleh membaca doa bahkan dalam bahasa yang
bukan bahasa Arab. Hanya saja kalau dalam bahasa yang lain selain bahasa Arab, ya, para ulama menjelaskan itu kita harus membacanya di dalam hati saja, tidak dilafazkan oleh mulut kita. Ya, jadi misalkan kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah, ya, mungkin lebih personal, ya, sentuhannya itu doa kita boleh, ya, tapi tidak boleh dilafazkan. Gitu. Kira-kira demikian, Bu Eka dan Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali. Satu lagi pertanyaan mungkin dari Ibu, Bapak, dan sahabat yang bertanya langsung kepada Ustadz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih, wabarakatuh. Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Saya dulu boleh Ustaz? Silakan. Ya. Ustaz boleh ulang sekali lagi Ustaz mengenai yang Central Nervous System Communication Pathway tadi agak terlalu cepat. Ingin lebih paham. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Yang mana Bu Rini? Maaf, saya tadi kurang dengar. Yang mana, Bu? Mengenai Central Nervous System Communication Oh, oke. Pathway. OVLT ya, dan SCN ya. Baik, terima kasih Bu Rini. Saya tampilkan di layar ya. Saya kembali tampilkan di layar. Tadi yang kita sampaikan mengenai SCN ya dan OVLT. Ya, jadi OVLT atau singkatan dari organum vasculosum di bagian di lamina terminal kita, otaknya di bagian otak itu, Bapak Ibu, itu ternyata memang ada portal yang secara langsung tersambung dengan suprachiasmatic nucleus, SCN ya, suprachiasmatic nucleus. Dan inilah yang merupakan pathway atau jalur komunikasi ya, yang sebelumnya itu belum diketahui. Ya. Ini kalimatnya this finding di bawah, this finding, penemuan ini highlight atau menggarisbawahi a previously unknown central nervous system communication pathway yang sebelumnya belum diketahui, yakni atau yang sebelumnya belum diketahui itu apa? Yakni adanya pathway, jalur komunikasi di central nervous system kita atau di pusat sistem saraf kita, yang itu merupakan satu hubungan ya dari portal pituitari kita, kelenjar pituitari yang di belakangnya kemudian ada suprachiasmatic nucleus tadi itu, memudahkan kelenjar pituitari yang merupakan sebagian orang mengatakan sebagai bosnya kelenjar kita itu dalam sistem endokrin. Bosnya itu maksudnya karena dia bisa mengatur ya, bisa mengatur kelenjar adrenal untuk mengeluarkan kortisol ya, dan lain sebagainya, juga dia bisa mengatur banyak hal. Nah, di dalamnya itu ada tadi di belakangnya maksud saya secara anatomi itu suprachiasmatic nucleus. Nah, kelenjar pituitari tadi membuka portalnya, dan itu it could allow neurosecretion, sekresi dari banyak neurotransmitter maupun hormon untuk mencapai target yang berada di OVLT tadi itu atau di organum vasculosum. Itu juga sirkulasi atau link ini ya, itu bisa mengakibatkan terhindarnya sistem aliran darah tubuh manusia ini dari terlalu dilution atau encer, sehingga tipis mendapatkan oksigen dari sel-sel darah merah tadi itu. Dan itu berlaku bukan hanya kepada sistem saraf atau otak, tapi ke seluruh rest of the body, ke seluruh tubuh ke seluruh organ tubuh yang lainnya. Ya, jadi signal itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yakni hubungan atau portal antara suprachiasmatic nucleus dan OVLT. Nah, posisi sujud membantu
aliran darah tentu saja mengalir dengan flow yang lebih banyak gitu kepada SCN tadi, wabil khusus ketika kita sujud dalam kondisi menempelkan hidung kita. Karena posisi secara anatomi, posisi suprachiasmatic nucleus berada di atas pelipis kita, atau di posisinya kira-kira berada di dekat atau di belakang kelenjar pituitari, berada di bawah kelenjar hipotalamus kita, di bagian otak persis di atas, sedikit di atas alis mata kita. Ya. Demikian kira-kira Bu Dokter ini, ya, ini Bu Dokter juga nih dari Singapura beliau. Jazakumullah khair Ustaz. Dari Kuala Lumpur maksud saya, maaf. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Saya kira semakin komprehensif uraian dari Ustadz, komprehensif sekali. Saya kira semakin jelas bahwa the miracle of sholat, keajaiban sholat itu luar biasa, implikasi positifnya bagi kesehatan kita. Baru satu gerakan saja itu pada sujud, insya Allah kami berharap sekali pada kesempatan yang akan datang, Ustadz berkenan untuk menguraikan other miracles of sholat, miracle-miracle lain dari sholat. Yang tadi kalau kita mengutip pernyataan ahli matematika Eugene P. Wigner, betapa kesempurnaan matematika yang Allah berikan pada alam semesta dan sistemnya ini, kita manusia tidak bisa pahami dan kita tidak deserve it. We don't deserve it. Luar biasa sekali. Demikian rinci. Subhanallah. Ustadz, terima kasih sekali lagi juga pada ibu bapak, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ibu bapak, sahabat-sahabat jamaah majelis cinta yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Saya bersama guru kita, Ustadz Doni Amir Sagaf, untuk lebih jauh mendapatkan ilmu mengenai keutamaan, kelebihan-kelebihan, rahasia-rahasia keajaiban yang ada pada sholat, yang bukan saja merupakan kewajiban, namun ternyata Allah telah berikan pada kita hambanya banyak manfaat dalam sholat. Terima kasih Ustadz atas kebersamaan. Belum ditutup, kami mohon Ustadz bisa menutup dengan doa. Ya. Mohon berkenan Ustadz untuk berdoa sekarang Ustadz. Silakan dengan segala kerendahan hati kami, persilakan dengan hormat untuk doa Ustadz. Ya, terima kasih Pak Iwan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan waktu yang kita spend, kemudian fokus serta seluruh organ tubuh yang kita kerahkan untuk menghayati, mentadaburi, dan mengapresiasi, merasakan ya agungnya ayat-ayat Al-Quran serta cinta besarnya, mewahnya cinta yang Allah berikan kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua akan hal itu. Dan semoga apa yang kita baru saja luangkan ini mudah-mudahan berdampak nanti untuk mudahnya sakaratul maut kita, berdampak insya Allah juga terhadap nanti terampuninya dosa-dosa dan kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah mengucurkan rahmatnya kepada kita saat kita hidup sekarang, saat kita wafat nanti sakaratul maut, saat di alam kubur kita, sampai kepada kita saat berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sempurnakan dengan berdoa bersama. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu iza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, milikmulah segala kemuliaan, segala pujian sampai Engkau ridho kepada kami, atau setelah Engkau ridho kepada kami, atau saat Engkau ridho kepada kami, atau bahkan sebelum Engkau ridho kepada kami. Milikmulah segala pujian dan segala kemuliaan.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni kami ya Allah, basuhlah dosa dan kesalahan kami, demikian pula ampunilah ya Allah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Maafkan mereka ya Allah, ampuni mereka, sayangi mereka, dan kumpulkan kami bersama-sama dengan orang tua kami, serta anak cucu keturunan kami, serta seluruh saudara-saudara kami yang tercinta di dalam surgamu kelak bersama-sama dalam keridhaan kepada dirimu dan engkau ridho kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallah. Ustadz Doni Amir Sagaf, dengan segala kerendahan hati sekaligus rasa syukur, izinkan saya atas nama ibu bapak sahabat jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah, sekaligus Ustadz mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi pada Ustadz atas ilmu yang diberikan yang luar biasa sekali, yang ada jak mematakan daging semua itu Ustadz, yang terkait dengan ilmu pengetahuan scientific references yang telah Ustadz paparkan tadi, dan dikaitkan dengan miracles yang Allah siapkan bagi hamba-hamba yang Allah cintai kita-kita ini. Semoga kita mendapat ridho. Terima kasih Ustadz. Ibu bapak sahabat, kita bertemu lagi pada lain kesempatan. Tetaplah bersama Majelis Cinta. Anda bisa mengakses informasi update melalui nomor telepon 08118128338. Insya Allah besok kita akan bertemu dengan guru kita, yaitu Ustadz Saifur Rahman Mahfuz. Besok Ustadz Saifur Rahman Mahfuz akan memberikan materi untuk kita pada kajian online Majelis Cinta esok hari Rabu. Insya Allah kita bertemu lagi. Terima kasih atas segala kebersamaan Anda kali ini, Bapak sahabat Majelis Cinta. Akhirnya kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا